Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Masya Allah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Nah, untuk hari ini yang akan memimpin doa kita ialah Ilham. Nah, silakan untuk Ilham memimpin teman-temannya untuk membaca doa. Amin. Nah, selanjutnya Bapak ingin mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Baik, nama yang Bapak sebutkan, silakan mengacungkan tangannya ya. Ilham, Mawar, Alia, Reski. Baik, tidak ada nama yang Bapak lupakan ya. Berarti anak-anakku semua hadir di kelas hari ini. Baik, sebelum itu Bapak ingin mengecek fokus kalian untuk hari ini. Nah, caranya Bapak mengetes fokus kalian hari ini yaitu dengan bernyanyi sambil melakukan gerakan. Baik, baiknya kalian berdiri terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, nyanyiannya itu seperti ini. Sambil ikuti dan perhatikan gerakan Bapak ya. Lagunya begini. Aku ingat, aku siap melakukan. Paham? Nah, Bapak ulangi sekali lagi. Seperti ini. Kalau Bapak mengatakan aku, tunjuk di sini. Kalau Bapak mengatakan ingat, di sini di kepala. Kalau siap, tangannya seperti ini. Kalau melakukan, berjalan di tempat. Nah, paham? Ya. Baik, kita ulangi sekali lagi ya. Aku ingat, aku siap melakukan. Bagaimana? Bisa? Ya, oke, sekali lagi ya. Aku ingat, aku siap melakukan. Aku ingat, aku siap. Siap, aku ingat, aku siap melakukan. Nah, bagaimana? Ya, tidak ada yang salah. Siapa di sini yang salah? Tidak ada? Masya Allah. Jadi semuanya sudah fokus ya. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya, Bapak ingin bertanya kepada kalian semua. Siapa di sini pernah membaca buku cerita atau buku dongeng? Mawar, buku apa itu? Buku Maling Kundang. Nah, ada yang lain? Si Kancil. Nah, siapa lagi di sini yang pernah membaca buku? Upin Ipin. Oke. Di dalam buku Maling Kundang, siapa yang bisa berikan pemeran yang ada di situ? Atau siapa yang orang-orang yang menjadi pemeran dalam ceritanya? Ya, Ilham, silakan. Maling Kundang. Mamanya Maling Kundang. Istrinya Maling Kundang. Ya, betul sekali. Baik. Apa yang disebutkan Ilham tadi itu yang disebut tokoh. Nah, tokoh itu termasuk dalam unsur intrinsik. Nah, unsur intrinsik itu adalah pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai masuk ke pembelajaran unsur intrinsik, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita terlebih dahulu ya. Yang pertama, kalian semua dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik pada cerita. Yang kedua, kalian semua dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik dari cerita yang telah dibaca. Yang ketiga, kalian semua dapat menyusun sebuah proyek sederhana berupa mind mapping
yang memuat unsur intrinsik cerita. Baik, paham? Paham. Nah, baik, Bapak akan terlebih dahulu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Nah, kalian bisa di sini Bapak berikan sebagai kelompok 1, dan yang di tengah di sini kelompok 2, dan yang sebelah kiri di sini kelompok 3. Nah, baik, kalian semua sudah duduk bersama anggota kelompok kalian. Di sini Bapak akan menjelaskan apa itu unsur intrinsik. Atau di sini ada yang pernah mendengar apa itu unsur intrinsik? Nah, tidak ada. Nah, unsur intrinsik itu ialah unsur yang membangun dalam sebuah cerita. Nah, dalam sebuah cerita itu terdapat beberapa unsur intrinsik yang tersusun, yaitu tema, tokoh, penokohan, latar, alur, sudut pandang, amanat, dan juga gaya bahasa. Nah, siapa di sini yang tahu apa itu tema? Nah, Ilham, silakan. Nah, tema itu gagasan utama. Nah, betul. Apa itu tokoh? Siapa yang tahu? Mawar. Nah, tokoh itu pemerannya. Cocok. Betul. Nah, tokoh itu adalah pemeran atau orang yang ada di dalam sebuah cerita itu. Selanjutnya, latar. Siapa yang tahu apa itu latar? Latar itu adalah gambaran tempatnya, waktunya, dan suasananya. Nah, jadi di latar itu ada 3. Ada latar tempat seperti rumah, sekolah. Ada juga latar waktu seperti di pagi hari, sore hari, dan siang hari. Dan juga latar suasana seperti bagaimana suasana di cerita itu, seperti menegangkan, senang, dan juga bahagia. Selanjutnya ada alur. Nah, alur sendiri terbagi atas 3. Ada alur maju, alur mundur, dan juga alur campuran. Nah, apa itu alur maju? Nah, alur maju itu ceritanya itu maju ke masa depan. Jadi seperti kita berjalan kaki ke sekolah. Nah, itu alur maju. Kalau alur mundur seperti apa? Nah, menceritakan masa lalunya. Nah, itu yang disebut alur mundur. Kalau alur campuran seperti apa? Nah, gabungan antara alur maju dan juga alur mundur. Nah, selanjutnya ada sudut pandang. Nah, sudut pandang itu ada 2. Sudut pandang orang pertama dan juga sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama itu yang mengalaminya kita sendiri. Kalau sudut pandang orang ketiga, nah yang sudut pandang orang ketiga itu dia mendengar cerita dari orang yang mengalami cerita tersebut, kemudian dia menceritakannya seperti itu. Kemudian ada amanat. Nah, amanat itu pesan moral yang ada di cerita. Kemudian gaya bahasa. Nah, gaya bahasa itu ada beberapa seperti personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, dan simile. Nah, untuk gaya bahasa ini mungkin kalian akan pelajari di materi selanjutnya. Nah, baik. Bagaimana dengan materi unsur intrinsik ini? Kalian semua paham? Baik. Oke, selanjutnya karena kalian sudah paham tentang materi unsur intrinsik, Bapak akan membagikan sebuah LKPD kepada kalian semua masing-masing. Nah, LKPD ini berisi sebuah cerita. Nah, di cerita tersebut silakan kalian cari unsur intrinsik yang ada di dalamnya. Nah, di sini juga sudah ada soal-soalnya tentang apa penokohan dari cerita tersebut, temanya, alurnya. Nah, silakan kalian jawab. Dan juga Bapak telah menyediakan di meja kalian masing-masing karton dan juga pensil warna. Nah, setelah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di LKPD ini, silakan membuat mind mapping.
Nah, mind mapping itu seperti apa? Mind mapping itu seperti yang kalian kerjakan minggu lalu. Silakan kalian kelompok-kelompokkan yang mana penokohan, kalian bisa gambar bagaimana itu penokohannya pakai pensil warna yang telah Bapak sediakan. Nah, silakan kerjakan. Ini LKPD-nya ya. Baik, bagaimana? Apakah kalian sudah selesai? Nah, silakan presentasikan mind mapping yang telah kalian buat. Silakan naik ke atas. Baik, karena semua kelompok telah naik mempresentasikan mind mapping yang telah mereka yang kalian buat. Bapak ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua karena telah bekerja sama dalam membuat mind mapping itu. Adapun kesimpulan dalam pembelajaran kita hari ini ialah unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita yang terdiri dari tema, tokoh, penokohan, alur, sudut pandang, dan juga amanat. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Adapun yang akan memimpin doa sebelum mengakhiri pembelajaran kita hari ini ialah Bayu. Silakan kepada Bayu. Amin. Ya, itu saja pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan untuk Bapak ya. Baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.